hari listing itu bukan waktu yang paling optimal buat menjual saham IPO. The 20% rule untuk nentuin kapan waktu jual yang paling baik. Kalau lu pengen tahu strategi untuk maksimalin cuan, ya, supaya dapat keuntungan maksimal di saham IPO, lu silahkan tonton video ini. Karena di video kali ini gue bakal kasih tahu lu kapan lu harus beli dan kapan lu harus jual saham IPO supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, let's go. Oke, nah ini adalah sebuah strategi untuk maksimalin profit ya dari saham IPO yang dibuat oleh tim Stockbit ya. Shout out to tim Stockbit dan juga penulisnya yaitu Richie Runako, editornya Aulia Rahman Nugraha, Edi Chandren, Rahmanto Tias Raharja, dan juga Vivi Handoyoli. Ya, jadi gue akan ngebahas ya apa aja yang kita harus lakukan untuk bisa maksimalin cuan dari saham IPO. Nah, di sini ada 3 konklusi dan gue akan bacain satu-satu dan juga akan jelasin ke kalian ini maksudnya seperti apa. Ini nanti gue akan kasih tahu linknya di kolom deskripsi ya. Nah di sini cukup menarik katanya untuk berspekulasi di saham-saham IPO karena risk atau returnnya asimetri. Jadi risk or return asimetri ini maksudnya kayak risknya mungkin cuma 20% tapi returnnya bisa 100%. Nah terjadi yang namanya asimetri sehingga return itu lebih besar dibandingkan dengan resiko. Nah kita bisa lihat di sini risk or return itu asimetri pada papan utama dan papan pengembangan. Ya karena rata-rata expected return saham yang mencatatkan performa positif itu lebih besar dibanding rata-rata kerugian dari saham yang mencatatkan performa negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa jika investor selalu membeli saham IPO di papan utama dan papan pengembangan, keuntungan secara rata-rata melebihi kerugian dari saham IPO dengan performa negatif. Nah, kalian bisa lihat di sini grafiknya. Kalau kalian beli di papan utama dan papan pengembangan, ini returnnya ini cukup tinggi ya dibandingkan dengan membeli di papan akselerasi. Lihat nih, ini returnnya di bawah 0% ya. Dan kemudian kita juga bisa lihat bahwa 70% ada chance ya, 70% ya untuk mendapatkan profit ya. 70% probabilitas untuk mendapatkan profit. Ya, saham IPO di papan utama pengembangan memiliki profit sebesar 70%, yang berarti jauh melebihi probabilitas kerugian. Dan kita juga harus tahu ya, setelah melihat grafik ini, yaitu hindari saham IPO di papan akselerasi. Ya, dan ini kalau misalkan kalian pengen chartnya, ini adalah rata-rata performa kumulatif dari saham IPO berdasarkan papan pencatatannya. Di sini juga bisa lihat ya, rata-rata performa ini diambil berdasarkan 161 saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2021 sampai 12 Februari 2024. Di sini juga dibahas yaitu hari listing itu bukan waktu yang paling optimal buat menjual saham IPO. Ini sering banget ya retail itu pada ngejual saham IPO itu di hari pertama. Ya gue nggak ngerti, padahal mereka tuh dapetnya cuma kayak 1-2 lot. Ya contohnya di sini, gue bisa ambil contoh di saham Pesat ya. Di sini lihat ya, mereka retail tuh ini udah hari keberapa loh. Ini mereka masih jualan loh. Dan jualan juga kayak unyu-unyu gitu, kayak 1 lot, 2 lot gitu. Ini lihat tuh, sellernya itu XL. XL kan Stockbit ya. Ini ngapain gitu jualan 1 lot, 2 lot, 1 lot. Itu kadang gue nggak ngerti. Di hari pertama itu mereka tuh langsung jual kebiasaan mereka. Padahal kalau ditahan lebih lama itu kan pasti mendapatkan profit yang lebih. Ya, apalagi kalau misalkan hari pertama itu lock ARA dan yang volume jualan itu kecil banget, bahkan bisa di bawah 100 juta kadang-kadang kalau misalkan orang-orang itu nggak mau jual. Ini kadang aneh ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti baru pertama IPO terus kalian itu lihat di hari pertama itu antusiasnya tinggi, ya jangan langsung dijual. Ya tahan dulu aja, kalian bisa jual nanti di hari-hari selanjutnya. Yang penting jangan jual di hari pertama. Nah, konklusi yang kedua, yaitu pilih saham dengan rekam jejak underwriter yang baik. Ya, salah satu faktor penting, dan menurut gue yang paling penting di sini adalah lo harus lihat underwriternya. Kalau underwriternya jelek, itu nggak usah dibeli. Ya, underwriternya apa sih yang bagus dan apa yang jelek? Nah, di sini semuanya ada di sini. Nah, di sini track record underwriter. Ya, ada SH, LG, KI, ya. Kalau misalkan saham yang lagi IPO sekarang, Pesat ya, itu kan yang punya LG. Nah, dia itu number of stocknya udah 10, average IPO day expected return-nya 22% dan hit rate-nya 90%. Jadi dia ini saham yang bagus. Jadi kalau kalian beli IPO Pesat ya, congrats ya, sekarang mungkin udah floating profit 100%. Ya udah beggar lah. Terus KI. Ini KI juga bagus, Cipta Dana. Ini itu underwriter-nya saham koin ya. Dan ini bagus juga dan koin kayaknya udah beggar juga ya berhari ini. Terus juga ada HP ya, Henan Putirai. Ini walaupun dia baru 1 stok ya, tapi dia tuh hit rate-nya 100% dan expected IPO day expected return-nya itu di 25%.
Nah, jadi jangan membeli ya saham-saham IPO yang di luar dari underwriter ini yang disebutin. Ya kalau kalian masih mau beli terserah. Tapi banyak banget underwriter atau bandar-bandar itu yang sampah. Nah, next kita lanjut ke konklusi yang ketiga, yaitu the 20% rule untuk nentuin kapan waktu jual yang paling baik atau waktu jual optimum. Nah, di sini ada chartnya, yaitu yang pertama, kriteria pertama, yaitu performance di hari H IPO. Kalau misalkan dia itu lebih dari 20%, artinya optimum selling point atau titik penjualan maksimum, ya titik tipping point-nya adalah di H+6 setelah IPO. Dan strateginya adalah kita kan hold ya sampai H+6. Ya. Ataupun untuk return yang paling maksimal, kita akan jual apabila kenaikan harian lebih kecil daripada 20%. Nah, nanti ini akan gue jelasin di bawah nanti. Dan untuk kriteria yang B, apabila performance IPO itu di bawah 20%, maka kalian harus jual di saat itu juga, ya, sell ya. Nah, ini kriteria A. Saham IPO dengan performa hari H listing naik lebih daripada 20%. Nah, kalau misalkan naik lebih dari 20%, investor dapat hold saham tersebut hingga H+6. Ya, secara harian selama kenaikan secara harian lebih daripada 20%. Untuk memaksimalkan return, direkomendasikan investor untuk menjual saham tersebut ketika harga secara harian tidak lebih dari 20%, tanpa menunggu hingga H+6. Ini maksudnya gimana? Ini sebagai contoh nih, ya. Saham AAAA ya naik 25% saat hari listing. Karena kenaikan pada hari itu lebih daripada 20%, maka investor dapat hold. Ya, pada H+1 listing, saham AAAA masih naik 25%. Sehingga investor tetap dapat hold. Ya, tapi pada H+2, saham AAAA hanya naik 11%. Nah, karena kenaikan saham AAAA ini pada H+2 kurang daripada 20%, maka investor dapat mengambil posisi jual. Ya, jadi memang kita nggak perlu nunggu sampai H+6 daripada IPO, tapi kalau misalkan ketika di hari-hari selanjutnya dia itu udah nggak lock arah, terus kenaikannya itu di bawah daripada 20%, itu kita bisa langsung jual. Ya, nah strategi ini tuh didasarkan pada expected return harian pada hari setelah listing yang masih positif hingga H+6. Namun H+7 menunjukkan bahwa expected return menunjukkan performa yang negatif. Nah, kita bisa lihat di sini, di tabelnya ini, ya expected return-nya itu mencapai tipping point di H+6. Ya, sehingga di H+6 ini adalah waktu yang paling tepat buat kita untuk jual. Dan deskripsinya performa harian saham ini berdasarkan 131 saham IPO yang pada 6 Desember 2021 sampai 12 Februari 2024. Nah, di sini juga ada grafiknya. Ya, daily return with maximization, daily return kriteria A. Nah, kemudian kita lanjut ke kriteria B. Ya, saham IPO dengan performa hari listing tidak lebih naik dari 20%. Nah, ini very simple ya. Kalau misalkan IPO itu nggak naik lebih dari 20% pada hari listing, ya langsung jual aja. Termasuk juga apabila saham tersebut langsung turun, yaitu langsung posisi jual. Ya, nggak usah simple, nggak usah ditahan-tahanin, nggak usah sosokan beli, langsung aja sell ya. Menurut strategi ini, ya. Balik lagi nih, disclaimer on ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat saham turun di pada saat IPO terus kalian masih pengen beli ya, terserah kalian. Uang juga uang kalian. Nah, mungkin seperti itu aja lah buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan I'll see you on the next video.